4 juta, 1 juta. Mana hotel yang 60 ribu? Mana hotel yang 70 ribuan? Mana hotel yang 30 ribuan? Kalau hotel harganya murah, tentu saja kualitasnya buruk. Itulah yang membuat nama Agoda menjadi jelek. Nah, sekarang sepertinya Agoda melakukan perubahan, ya, melakukan perombakan terhadap hotel-hotel yang direkomendasikan, sehingga gue yakin kedepannya Agoda ini akan banyak orang yang suka dan sedikit orang yang komplain. Jujur gue kaget teman-teman waktu nge-search, ya, waktu cari-cari hotel di platform Agoda. Ternyata rekomendasinya sudah berubah. Kalau dulu, kalau teman-teman ingat di video aku yang sebelumnya, itu aku pernah search hotel Agoda. Itu harga hotelnya itu murah banget. Ada yang 61 ribu, bahkan ada yang 30 ribu, ada yang 40 ribu, 100 ribu dan sebagainya. Tapi sekarang itu berbeda banget. Dan kita akan coba buktikan, ya, di aplikasi Agoda di sini. Jadi waktu aku coba search di hotel, ya, kemudian Malang, kemudian cari kamar. Nah, di sini yang direkomendasikan oleh Agoda adalah hotel di harga 746 ribu. Bayangin, ya. Kemudian yang kedua 595 ribu. Kemudian 500 ribu, ya. 4 juta, 1 juta. Mana hotel yang 60 ribu? Mana hotel yang 70 ribuan? Mana hotel yang 30 ribuan? Sudah nggak ada. Bukan berarti sudah nggak ada, teman-teman. Tapi di sini kalau menurutku Agoda melakukan perubahan yang sangat besar. Mulai dari waktu pada awalnya itu mereka merekomendasikan hotel yang terjangkau, yang artinya yang murah-murah gitu kan. Ada yang 60 ribu, ada yang 90 ribu, 70 ribu. Sekarang menjadi hotel-hotel yang berkualitas atau performanya bagus lah, berpengalaman kayak gitu. Maka tentunya harganya juga naik, ya. Harganya dari hotel pertama 746, hotel kedua 500 ribu dan sebagainya. Sebenarnya ada hotel-hotel yang murah, itu ada. Kita bisa search di sini ya, dari urutkan. Kita urutkan harga terendah. Nah, di sini bahkan ada yang 95 perak, 164 perak, 22 ribu, 25 ribu. Masih ada hotel-hotel yang murah-murah yang dulu kita search di Agoda, ya. Hotel yang murah-murah itu masih ada, tapi tidak direkomendasikan untuk saat ini. Jadi Agoda sudah berbenah. Ya, ini misalnya ini paling sesuai, ya. Ini yang default atau yang kalau orang search gak perlu filter-filter. Itu awal, itu langsung direkomendasikan hotel yang punya kualitas, yang reviewnya bagus. Gitu. Jadi ini Agoda ini sudah sama, ya, proses searchingnya atau proses rekomendasinya ini sudah sama dengan Traveloka, Tiket.com dan platform-platform lainnya, kecuali Oyo yang masih merekomendasikan hotel yang murah. Yaitu untuk saat ini, ya. Gua nggak tahu kedepannya nanti Oyo bakalan ikut tren ini atau enggak. Bukan tren sih, ya, ikut merekomendasikan hotel yang berkualitas atau enggak, karena image-nya jelek kan. Dulu kan image-nya jelek waktu Agoda sering kena komplain gitu kan, sering kena marah sama customernya karena banyak ditipu, banyak kecewa gitu kan, karena waktu booking di Agoda kok hotelnya nggak bekerja sama, kok dimintain uang tambahan, kok ternyata hotelnya ini kualitasnya buruk kayak gitu. Nah, sebenarnya semua alasan itu, semua komplain itu bukan karena Agodanya, tapi karena hotelnya. Karena hotelnya kan harganya murah, ya. Tentu saja ada harga ada barang. Kalau hotel harganya murah, tentu saja kualitasnya buruk. Itulah yang membuat nama Agoda menjadi jelek. Nah, sekarang sepertinya Agoda melakukan perubahan, ya, melakukan perombakan terhadap hotel-hotel yang direkomendasikan, sehingga gue yakin kedepannya Agoda ini akan akan banyak orang yang suka dan sedikit orang yang komplain. Karena ini sama dengan Traveloka, sama dengan Tiket.com, Hotel.com dan platform lainnya. Dan menurutku ini sudah bagus, ya, langkah yang bagus.
dari Agoda karena dia berbenah gitu kan. Oh, tapi kok masih ada ini ya? Bentar, ini masih ada yang SO Mustik 48.000. Nah, gua nggak tahu nih algoritmanya kayak gimana. Tapi overall ya, secara overall ini hotel-hotelnya harganya di bawah di atas 300. Ya 400, 600 dan reviewnya juga bagus-bagus. Jadi ini berita bagus sebenarnya buat teman-teman yang mungkin sebelumnya takut gitu kan booking hotel lewat Agoda atau punya pengalaman nih sebelumnya. Kayak aku pernah kecewa dan jujur ya secara pribadi aku juga pernah. Waktu aku coba-coba, waktu aku tes gitu kan, katanya banyak orang yang kecewa dengan Agoda. Bener gak sih? Waktu itu gue tes, sempet gue tes coba booking lewat Agoda dan aku ambil yang harganya murah. Waktu itu ada yang 50.000, ada yang 70.000 dan bener kecewa. Ya, ada yang aku ditipu, ada yang uangnya nggak dikembalikan, ada yang minta uang tambahan, ada yang fasilitasnya jelek. Itu aku pernah merasakan. Ya, tapi itu memang tujuannya buat coba-coba. Tapi sekarang karena rekomendasinya seperti ini hotelnya, jadi aku yakin kemungkinan besar kalian nggak akan kecewa. Ya kecewanya mungkin di harga ya, harga 4 juta ngapain gitu kan. Mending buat beli seblak gitu kan. Tapi ya worth it lah dengan kualitasnya gitu loh. Kalau misalnya kita memang tujuannya menginap itu untuk refreshing, untuk senang-senang ya. Ini rekomendasi yang bagus menurutku, perubahan yang sangat bagus menurutku. Segitu saja teman-teman untuk videonya. Semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.